Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita belajar struktur aljabar secara online. Ya, minggu kemarin kita sudah memperkenalkan tentang relasi ya. Bapak ulangi lagi contoh yang minggu kemarin. Di relasi itu kita lambangkan biasanya dengan huruf R. Ya. Contoh yang kedua itu, misalkan P adalah himpunan yang isinya 2, 3, 4, dan Q isinya adalah 2, 4, 8, 9, dan 15. Misalkan kita definisikan relasi R dari P ke Q, ya, jika P habis membagi Q, ya, maka R itu atau relasi R itu isinya adalah pasangannya 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 3,15 ya. Silakan dilihat lagi contoh yang Bapak kirimkan minggu kemarin ya. Tentang relasi ekivalen ya, simbolnya seperti tanda gelombang ini. Ya, kita juga sudah memberikan beberapa contoh ya untuk himpunan-himpunan yang anggota-anggotanya bilangan asli. Kemarin ada 1 2 3, ada 1 2 3 4 ya. Jadi kalau dia refleksif, Bapak ulangi lagi apabila dia ekivalen dengan dirinya sendiri ya. Ya, kalau ada satu-satu, misalkan A itu kemarin direlasikan dengan himpunan B ya, ya harus ada satu-satunya harus ada. Jadi dia harus relasikan dengan diri dia sendiri ya, harus ada AA, harus ada 11, 22, 33 dan selanjutnya. Kalau nggak ada berarti dia bukan relasi ekivalen. Ya, simetris ya. Kalau ada 1 2 juga wajib ada 2 1, atau secara umum apabila A ekivalen berelasi dengan B, berarti B juga harus berelasi dengan A. Ya, kalau transitifnya apabila kita misalkan A berelasi dengan B, B berelasi dengan C, berarti A harus juga berelasi dengan C ya. Hari ini kita masuk ke contoh yang anggota-anggotanya ada pada bukan hanya bilangan asli ya. Pada contoh 2 ini anggota himpunannya ada pada bilangan bulat selain 0 ya, 0 tidak termasuk. Ya, relasi keterbagian ya disimbolkan dengan tanda garis tegak atau tanda mid ini dengan definisinya A, B anggota bilangan bulat selain 0, A mid B ya, boleh kita baca mid ya, atau habis dibagi A mid B jika dan hanya jika B sama dengan A kali C untuk suatu C anggota bilangan bulat ya. Kita akan lihat apakah contoh 2 ini dia relasi ekivalen ya. Kita buktikan untuk yang pertama ya, kita ambil sembarang A anggota himpunan Z selain 0 ya, jelas bisa kita buat operasi A itu sama dengan A kali 1. Jadi atau A itu ya habis dibagi A. Ya, jadi A itu berelasi dengan dirinya sendiri. Ini untuk setiap A ya, semuanya. Min 2 dengan min 2, 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. Sehingga dia bersifat refleksif.
Sekarang kita akan cek apakah dia simetris atau tidak ya. Ya, misalkan kita ambil A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6 ya. Jadi ini jelas bisa kita tulis 6 itu sama dengan 3 kali 2. Jadi C-nya itu 2. Bisa kita mencari sebuah nilai C anggota bilangan bulat. Tapi kalau coba kita balikkan ya. Kalau kita balikkan 6 dengan 3 ya. 6 dengan 3. Berarti ini kan bisa kita tulis ya, bisa ditulis sebagai 3 sama dengan 6 dikali C ya. C-nya di sini ada tapi tidak merupakan bilangan bulat ya. Jadi ini tidak simetris ya, karena kalau ada 3,6 wajib juga ada 6,3 ya. Jadi tidak bersifat simetris. Selanjutnya akan kita tunjukkan apakah dia bersifat transitif atau tidak ya. Ya, jadi kemarin kalau A berelasi dengan B, B berelasi dengan C, berarti kita harus bisa menunjukkan A itu berelasi dengan C ya. Sekarang kita ambil A berelasi dengan B, berarti bisa kita tulis dalam bentuk B sama dengan M kali A. Ingat M-nya ini untuk bilangan bulat ya. Oke, berikutnya B berelasi dengan C, berarti bisa kita tulis C itu sama dengan sebuah bilangan bulat dikali dengan B. Ya, berarti kalau yang 2 ini kita operasikan ya, bisa kita tulis C sama dengan NB, dan B itu kita substitusikan ya, B itu sama dengan M kali A ya. Jadi B ini sama dengan M kali A. Berarti kalau kita expand, kita dapatkan C sama dengan N M dikali A ya. Jadi bilangan bulat dikali bilangan bulat pasti hasilnya juga bilangan bulat. Makanya A itu berelasi dengan C. Jadi kita bisa membuktikan bahwa A itu yang sifat ketiganya ini yaitu bersifat transitif ya. Jadi tidak refleksif, bersifat refleksif tapi tidak simetris dan transitif. Artinya ini bukanlah keterbagian ini bukanlah relasi yang ekivalen. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ya, misalkan himpunan bilangan rasional ya. Disimbolkan dengan himpunan Ki ya. P per Q ya, bentuk pecahan. Jadi bilangan rasional itu sudah pernah kita bahas, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Jadi ingat, 1 juga bentuk pecahan bisa dibuat 1/1, 2 juga kita buat 2/1 ya. Dengan P dan Q-nya itu adalah bilangan bulat ya, boleh bilangan bulat negatif ya. Tapi dengan syarat tentu Q-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita definisikan relasi gelombang pada Q dengan aturan P per Q ya, kita sebut jenis setara ya. P per Q setara M bagi N jika dan hanya jika P kali N sama dengan M kali Q. Jadi relasi setara akan kita buktikan dia merupakan relasi ekivalen. Kita lihat yang pertama, tentu kita akan membuktikan
dia itu bersifat refleksif ya. Artinya dia berelasi dengan dirinya sendiri ya. Ya, P per Q ya, P per Q ya, kalau dia berelasi dengan P per Q dari definisi yang di atas tadi ya, boleh kita tulis menjadi tadi PN ya. Ya, kita lihat P per Q setara dengan M per N. Berarti kita ya seperti dikali silang, PN itu sama dengan MQ ya. Ya, berarti di sini PQ sama dengan PQ ya, atau QP ya, boleh. Ya, jadi jelas dia berelasi dengan dirinya sendiri. Berarti dia bersifat refleksif. Oke, yang kedua akan kita lihat apakah dia simetri ya. Kalau ada contoh yang mudah tadi, jika A berelasi dengan B, berarti B juga harus berelasi dengan A ya. Kita lihat, jika P per Q berelasi dengan M ya, kita kali silang nanti ya. Berarti PN sama dengan MQ. Satu lagi, kalau M per N ini berelasi dengan P per Q, berarti kita tulis MQ yang ini. MQ sama dengan PN atau NP ya. Jadi dari kedua hubungan ini ya, dari kedua hubungan ini jelas MQ itu jadi sama dengan PN ya. Artinya relasi ini adalah relasi yang bersifat simetri. Jadi setiap ada P per Q itu kita relasikan dengan M per N, nanti akan ada M per N yang berelasi dengan P per Q. Oke, berikutnya yang ketiga, apakah dia transitif ya. Jadi jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, akan kita tunjukkan A itu berelasi dengan C. Ya, jadi kalau P per Q berelasi dengan M per N ya, dan M per N berelasi dengan S ya, kita misalkan simbolnya S per T ya, maka haruslah P per Q ini berelasi dengan S per T ya. Ya. Yang pertama berarti PN ya, kita kali silang, PN itu sama dengan MQ ya. Yang berikutnya MT sama pula dengan SN ya. Ya, jadi dengan kita substitusikan, kita dapatkan M itu sama dengan PN per Q ya. Jadi boleh kita tulis yang ini, Q-nya pindahkan ke sini ya. Jadi makanya kita dapatkan M itu sama dengan PN per Q. Nanti kita masukkan ke persamaan 2. Ya, ini persamaan 2 yang ini. Ya, jadi ini bisa kita tulis P dikali T, Q-nya pergi ke kanan ya. Nanti N-nya bisa kita cancel ya, karena di kanan ada, di kiri juga ada, bisa kita cancel. Makanya bisa kita tulis PT sama dengan SQ. Jadi kalau PT sama dengan SQ, artinya ya, yang ini kita kali silang, P per Q itu jadi setara dengan S per T. Artinya relasi kesetaraan ini yang simbolnya gelombang ini bersifat transitif ya. Ya, sepertinya baru satu ini yang memenuhi ya. Pertemuan kemarin kita belum mendapatkan contoh soal yang memenuhi. Kita lihat contoh yang lain. Pada contoh ini kita akan memeriksa apakah relasi kecil sama itu pada himpunan bilangan real
dikecualikan 0 adalah relasi ekivalen. Ya, akan kita cek yang pertama, ya dia sifatnya itu refleksif. Jadi A itu harus berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Ya, kalau kita buat A kecil sama dengan A, atau A kurang A itu boleh ditulis kecil sama dengan 0 ya. A kurang A itu 0 ya. 0 kecil dari 0. Ya, jelas dia bersifat refleksif. Oke, yang simetri ya. Ya, jika A kecil B, harus pula B kecil dari A. Ya, kemarin ini sudah kita buat dengan himpunan-himpunan bilangan natural kemarin ya. Jadi jelas tidak simetri. Satu memang kecil dari dua, tapi dua tidaklah kecil dari satu. Berikutnya akan kita selidiki apakah relasi ini bersifat transitif ya. Jika A kecil B dan B kecil C, maka harus kita membuktikan bahwa A itu harus kecil dari C. Ya, yang pertama, A kecil dari B. Itu artinya bisa kita tulis ya, B ke kiri sama-sama kita kurangkan dengan B. A kurang B kecil sama dengan 0 ya. Jadi ini berdasarkan definisi di mata kuliah analisis real di buku Bartel ya, nanti dilihat di bab 2. Ya, boleh kita tulis A kurang B itu adalah anggota himpunan bilangan positif ya. Jadi kalau A kurang B kecil 0, artinya A kurang B itu adalah himpunan bilangan positif. Berikutnya B kecil dari C, artinya B kurang C kecil dari 0. Jadi ini implikasinya B kurang C itu adalah anggota dari bilangan positif ya. 0 nggak masuk ya. Ya, dengan menjumlahkan 1 dengan 2 ini ya, yang ini kita jumlahkan ya, akan kita dapat A ya, B-nya dengan min B saling menghilangkan. Jadi A kurang C kecil dari 0, atau A kurang C itu adalah termasuk anggota himpunan bilangan positif. Nah, atau A itu pastilah harus kecil dari C. Ya, jadi relasi kecil sama ini tidaklah relasi ekivalen. Dia refleksif dan transitif, tapi dia tidak simetris ya. Jadi ingat, ini juga boleh untuk yang bilangan real ini ya, boleh berkoma-koma ini. Misalkan pecahan juga buat termasuk sepertiga kecil sama dengan setengah. Benar ya, tapi setengah tidaklah kecil dari sepertiga. Jadi tidak hanya lagi bilangan asli, ini untuk seluruh bilangan real kecuali 0. Oke, contoh berikutnya kita akan memeriksa relasi dengan simbol R besar ya. Tadi kita sudah ada simbol gelombang, simbol mid ya. Sekarang simbol R besar. Ya, ini ya mungkin ini tidak umum, hanya ada di mata kuliah aljabar ya. Apakah X RY itu di bawah operasi X kali Y besar dari 0 merupakan relasi ekivalen? Ya, akan kita buktikan yang pertama, apakah dia refleksif. Berarti kalau refleksif, X itu haruslah berrelasi dengan diri dia sendiri yang memenuhi nanti hasil kali dengan dirinya itu besar dari 0 ya. Ya, akan kita buktikan X kali X besar dari 0. X kali X itu artinya adalah X kuadrat.
X kuadrat, ya boleh dibuka nanti di bab 2 buku Bartel, itulah pasti besar dari besar sama dengan 0 ya. Jadi jelas yang refleksif ini memenuhi. Berikutnya yang kedua, kita akan buktikan jika X berelasi dengan Y, Y itu juga wajib berelasi dengan X ya. X RY artinya X kali Y ya. Ya, X kali Y. YRX itu artinya Y kali X ya. Ya karena X kali Y itu sama dengan Y kali X, ya berarti dua-duanya pasti memenuhi ya. Ya, jadi dia bersifat simetri. Yang berikutnya transitif ya. Jika X berelasi dengan Y, Y berelasi dengan Z, kita pastikan X itu berelasi dengan Z. Yang pertama dulu, X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z ya. Berarti itu maksudnya X relasi dengan Y, X kali Y besar 0 dan Y kali Z besar 0. Ya, itu artinya untuk Y besar 0, maka X besar 0 dan Z juga harus lebih besar dari 0. Ya, karena X-nya besar 0, Z-nya besar 0, maka boleh kita tulis X dikali Z ya, nanti yang operasi ini. Berarti X kali Z itu sama dengan 0 ya. X kali Z memenuhi besar sama dengan 0 ya. Ya, ini yang kemungkinan yang pertama semuanya positif ya. Yang kedua, ya kemungkinannya ya semuanya ini negatif ya. Y-nya negatif, X negatif, Z negatif ya. Kalau semuanya sama-sama negatif ya, nanti buka di buku analisis real Bartel ya, sifat urutan bilangan real. Ya, kalau sama-sama negatif hasil perkaliannya pastilah besar dari 0. Berarti X Z-nya juga besar 0. Berarti kalau X Z-nya ini besar 0, maka dia bersifat transitif. Ya, berarti di X R besar Y adalah relasi yang ekivalen. Sekarang kita lihat contoh terakhir. Ini untuk himpunan bilangan positif saja ya. Z bilangan bulat positif ya. Atau ini sebetulnya boleh ditulis bilangan asli. X R besar di bawah operasi nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y itu akan kita periksa dia ekivalen atau tidak. Yang pertama, refleksif, apakah dia berelasi dengan dirinya sendiri ya. Jelas nilai mutlak X itu memenuhi atau sama dengan nilai mutlak X ya. Artinya dia bersifat refleksif. Sekarang simetri. Ya, kalau X-nya sama dengan Y, apakah Y juga sama dengan X ya. Tapi kalau untuk tidak nilai mutlak sudah itu jelas ya. Kalau nilai mutlak ya, kalau nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, nilai mutlak X ya, itu kalau di buku Bartel itu ada 3 kemungkinan. Untuk X-nya yang positif, untuk X-nya yang sama dengan 0, untuk Y-nya yang kecil dari 0 ya. Begitu juga untuk Y. Ya, Y itu ada juga 3 kemungkinan ya. Jadi untuk yang positifnya, untuk yang 0 dan yang ini sudah dibatasi ya. Ya. Sudah dibatasi di bilangan positif aja ya. Jadi untuk tugasnya ya, jadi berhubungan dengan ini coba kalian periksa ya. Z-nya Bapak maunya tidak Z plus, tapi adalah
himpunan semua bilangan bulat selain 0 ya. Ya, selain 0. Kita tahu kalau dia untuk bilangan positif ya kita lihat dia refleksif ya karena positif semua ya. Ya sebetulnya kalau positif semua ini ya nilai mutlak ini tidak begitu berpengaruh ya. Jadi dia bersifat refleksif tadi dan juga tentu pasti dia karena dia positif ya bersifat simetri X RY ini bersifat simetri. Sekarang apakah dia transitif atau tidak ya? Ya, kalau kita ada X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, kita akan pastikan nilai mutlak X itu haruslah sama dengan Z. X sama dengan Y, nilai mutlak X sama dengan Y itu artinya nilai mutlak E kurang nilai mutlak Y sama dengan 0. Ini yang pertama. Berikutnya nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak Z. Ya, artinya nilai mutlak Y kurang Z itu sama dengan 0. Ya, dengan menjumlahkan 1 dan 2 ya kalau kita jumlahkan ya nanti akan kita dapatkan nilai mutlak yang ini bisa kita cancel ya. Ya, kita dapatkan nilai mutlak X kurang nilai mutlak Z saja yang dua ini. Kalau nilai mutlak X kurang nilai mutlak Z itu sama dengan 0, itu artinya nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Z. Ya, jadi X R besar Y dengan beda dengan contoh sebelumnya, R besar ini untuk operasi yang lain ya. Kalau yang sebelumnya tadi perkalian, kalau ini kesamaan nilai mutlak. Jadi yang untuk soal ini R besarnya itu merupakan relasi ekivalen. Sebagai tugas Bapak ulangi lagi. Ya. Seandainya ini R-nya masih Bapak simbolkan relasinya dengan R besar untuk Z selain 0 ya. Jadi tidak hanya Z positif saja. Apakah relasi R besar itu merupakan relasi ekivalen? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.